Situasi di medan perang antara Rusia dan Ukraina semakin rumit belakangan ini. Kepekaan tinggi Putin muncul ketika negara tetangga Ukraina semakin dekat dengan Barat. Sementara Presiden Zelensky terus mencari dukungan dari negara-negara Barat untuk melawan serangan Rusia. Lingkaran kekerasan ini tampaknya tak akan berakhir, karena negosiasi yang gagal mencapai kesepakatan hanya memperburuk keadaan. Putin pun tidak pernah main-main dengan ancamannya, menjadikan jalan menuju perdamaian semakin sulit dicapai. Ketegangan ini menciptakan sebuah dinamika yang sulit diprediksi di masa depan. Serangan cepat dan intens oleh drone Rusia telah menghancurkan berbagai kendaraan militer, termasuk tank Ukraina. T-64BV, senjata self-propelled 150, 5 mm Amerika M109, MLRS Sivalka VM, 5 buatan Ukraina, BMP-2, dan kendaraan lapis baja Spanyol, serta truk kamuflase juga menjadi sasaran. Selain itu, sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina terekam terbakar hebat setelah ditabrak oleh drone peledak Rusia. Baik kendaraan yang terparkir maupun yang sedang bergerak, semuanya menjadi sasaran serangan mematikan dari udara, menunjukkan betapa efektifnya strategi drone dalam menghancurkan armada musuh. Kerugian total akibat serangan ini belum dapat dipastikan, terutama karena media barat cenderung tidak melaporkannya. Meskipun ada pengalaman kegagalan militer Rusia di Suriah, tidak ada yang bisa menyangkal ketangguhan Putin dalam menggempur Ukraina, yang terus meraih keberhasilan. Pasukan Rusia kini menunjukkan dominasi mereka di medan perang. Terlihat jelas dalam penghancuran tank Ukraina dan kendaraan lapis baja Max Pro buatan Amerika dalam operasi terpisah yang menjadi tolok ukur kemajuan. Menurut data yang dihimpun dari berbagai media, serangan Ukraina dengan kendaraan lapis baja Max Pro berhasil digagalkan. Pesawat nirawak FPV presisi dari Brigade Garda Senapan Bermotor Independen ke-37 Rusia sukses menghancurkan kendaraan tersebut. Di wilayah Chasovyar, tank Ukraina terdeteksi oleh pengintaian Rusia dan segera menjadi sasaran pesawat nirawak FPV yang berhasil melumpuhkannya sepenuhnya. Keberhasilan ini tidak hanya menggagalkan rencana musuh, tetapi juga menghabisi personel yang mencoba melarikan diri melalui serangan udara di Rozdolny. Didukung oleh serangan artileri yang tak henti-hentinya dan taktik koordinasi pesawat nirawak yang sangat efektif, pasukan Rusia berhasil menghancurkan pertahanan musuh yang dibentengi, memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis, sekaligus menegaskan keunggulan taktis dan teknologi mereka di medan perang. Tahukah Anda mengapa operator drone Rusia begitu unggul? Pesawat nirawak atau drone telah menjadi simbol revolusi dalam peperangan modern, memainkan peran penting dalam konflik terkini. Berdasarkan laporan dari Army Recognition, drone telah menjadi tulang punggung strategi militer Rusia di Ukraina. Dengan teknologi ini, pasukan Rusia mampu mengawasi pergerakan lawan secara real-time, mengarahkan tembakan artileri dengan akurasi tinggi, hingga melancarkan serangan asimetris yang menargetkan infrastruktur vital. Menariknya, banyak drone komersial kini dimodifikasi untuk kebutuhan militer, menciptakan bentuk baru perang hibrid. Transformasi teknologi sipil berbiaya rendah menjadi senjata tangguh ini menunjukkan inovasi tak terduga dalam dunia militer. Oleh karena itu, membahas kemajuan drone Rusia tentu menjadi topik yang menarik perhatian. Pada pertengahan November lalu, perusahaan pertahanan terkemuka Rusia Kalashnikov mengungkapkan bahwa mereka telah menyelesaikan pelatihan bagi gelombang baru operator drone UAV. Program ini dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan operasional di wilayah konflik militer khusus. Pelatihan dilakukan secara intensif, dengan fokus pada menghasilkan operator yang andal dan terampil dalam mengelola drone dengan efektif di medan perang. Langkah ini memastikan keberlanjutan pasokan operator yang mampu menjalankan teknologi UAV secara optimal dalam berbagai situasi tempur.
Program pelatihan ini mencakup lebih dari 1.700 operator drone, menegaskan investasi besar Rusia dalam teknologi pesawat nirawak di lingkungan militer. Salah satu yang mencuri perhatian dunia adalah penggunaan drone kamikaze FPV dalam perang Ukraina. Drone ini tidak hanya memukau dengan daya hancurnya, tetapi juga menghadirkan dimensi baru berupa propaganda kemenangan. Dengan merekam aksi serangan secara rinci, drone ini memberikan gambaran dramatis tentang kekuatan militer Rusia, sekaligus menyampaikan pesan strategis melalui video yang tersebar luas. Pelatihan ini juga mencakup protokol operasional ketat untuk menjamin kinerja maksimal di medan perang. Hal ini menunjukkan betapa serius dan telitinya Rusia dalam memastikan keunggulan drone mereka di arena tempur. Menariknya, Eurasian Times mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, melaporkan bahwa lebih dari 3.500 operator drone FPV telah disiapkan melalui program pelatihan khusus ini. Langkah besar ini menjadi bukti nyata dedikasi Rusia dalam memanfaatkan teknologi UAV secara strategis untuk mendominasi konflik modern. Dengan harga yang relatif terjangkau, drone kamikaze FPV menawarkan spesifikasi luar biasa yang membuatnya menjadi senjata andalan. Salah satu contohnya FPV Upir atau Vampir, mampu membawa berbagai amunisi mematikan seperti granat mortir RPG-7, PG-7, VL, granat anti-tank genggam RKG-3M, hingga bahan peledak fragmentasi. Tidak hanya itu, tim pengembangnya juga berhasil menciptakan transponder udara extender yang secara signifikan meningkatkan jangkauan operasional drone ini, menggandakannya untuk efektivitas lebih tinggi di medan perang. Selanjutnya, ada drone kamikaze FPV Ghoul yang mulai digunakan oleh pasukan khusus Rusia sejak 4 Oktober 2023. Kehadirannya semakin memperluas arsenal teknologi UAV Rusia, menghadirkan ancaman yang lebih adaptif dan sulit diprediksi di berbagai situasi tempur. Selain itu, terdapat juga drone kamikaze FPV Gastello yang mulai diproduksi di Rusia pada Agustus 2023 dan telah teruji di medan perang. Keunggulan utama drone ini adalah kemampuannya beroperasi di malam hari, berkat dukungan kamera Night Vision Real Time, sebuah fitur yang jarang dimiliki oleh drone konvensional. Drone kamikaze FPV Ghoul menawarkan jangkauan terbang antara 6 hingga 12 km dengan kecepatan maksimal mencapai 180 km per jam. Keunggulan lain drone ini adalah penggunaan teknologi cetak 3 dimensi untuk memproduksi komponen seperti antena dan bagian penting lainnya. FPV Ghoul juga mampu membawa berbagai muatan mematikan, termasuk granat RPG-7 seperti PG-7VL, granat tangan anti-tank R, KG-3M, serta bahan peledak lainnya. Hebatnya, semua muatan ini dapat diproduksi langsung di zona pertempuran, memberikan fleksibilitas luar biasa dalam operasionalnya. Menurut analisis pertahanan dan keamanan dari Jens, Moskow telah mengambil langkah besar dengan mendirikan pusat-pusat khusus yang berfokus pada pengembangan dan produksi drone sejak konflik Ukraina dimulai. Pusat-pusat ini didirikan di lokasi-lokasi strategis di Rusia serta kawasan penting lainnya. Tidak hanya itu, wilayah Republik Baskiria dan Tatarstan di Federasi Rusia juga menjadi bagian dari jaringan pusat inovasi ini, memperlihatkan upaya terorganisir dalam mempercepat produksi serta pengembangan teknologi pesawat nirawak untuk keperluan militer.